itu, sahabatku. Iya. Saung Galing, naiklah ke punggung naga itu. Iya, baik. Ketika Galing pulang nanti, kalian harus bermanis-manis menyambutnya. Beri salam, buat seolah-olah kalian tidak ada masalah dengannya. Karena kalau tidak begitu, rahasia kalian akan terbongkar. Kambing kita udah pada kenyang nih. Kita ambil air yuk. Cari air di mana? Nah, di situ tuh ada kali. Di situ. Oke. Yuk. Kadal itu sudah memakan kambing-kambing kita. Aku harus membunuhnya. Iya, dengan apa kamu membunuhnya? Kamu saja tidak punya senjata. Aku punya ini. Kamu bikin dia sibuk. Aku akan naik ke punggungnya. Iya. Iya. Udah dulu ya, aku capek banget nih. Mau istirahat. Iya. Ayo, bunuh aku, ayo. Ayo kena jahat, ayo. Maju serang aku. Ayo, bunuh aku, ayo kena jahat. Ayo, maju, ayo kena jahat. Sini. Ayo kena jahat. Ayo kena jahat. Ayo, maju, ayo. Serang aku. Sini, ayo. Sini. Ada apa sih? Apaan? Ada apa? Lihat tuh. Yes, berhasil. Hidup Joko Berek. Tunggu. Jangan di rumahku doang. Hidup sama mereka berdua. Kalau nggak ada mereka, aku nggak bisa ngalahin kadal itu. Ya betul juga sih. Tapi kalau nggak ada kamu, mana ada yang berani lawan kadal raksasa itu? Ya kan teman-teman? Ya benar. Kalau begitu teman-teman, ayo kita arak Joko Berek yuk keliling desa. Setuju nggak? Setuju. Iya. Setuju. Ayo. Hidup Joko Berek. Atas nama warga desa, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Joko Berek yang telah berhasil membunuh kadal raksasa. Joko Berek, kami dan penduduk sini menghadiahkan kamu
penghargaan rencana. Joko Ben, silahkan kamu sungkem pada ibumu. Baik, Pak. Bu, berkat doa restu ibu, aku bisa mengalahkan kadal itu, Bu. Saris. Kemana sih kamu? Sari mau ngucapin selamat sama Mas Joko. Ngapain? Anak gak punya bapak kayak gitu aja kok dikasih selamat. Cukup. Maaf, saya kira... Bapak, tolong bawa ibu ini pulang. Kalau tidak, saya panggilkan keamanan. Iya, baik. Ayo silakan. Iya, Pak. Ayo, Bu. Ayo pulang. Jangan tarik begini, aku bisa jalan sendiri. Jangan bikin malu, ayo Siapa yang pulang. bikin malu? Dia yang malu itu. Benar-benar keterlaluan Bu Sari itu. Sungguh-sungguh keterlaluan. Masih duduk di situ saja dia. Kasihan anakku. Harusnya aku bilang kalau dia masih punya bapak. Katakan saja sekarang anakku. Ibu, Ibu tahu apa yang sedang kamu rasakan. iya Bu. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dewi, katakan sekarang juga. Tapi Bu, saya memang gelisah memikirkan Joko. Saya tahu dia sedih. Saya tahu dia menderita. Saya tahu dia diejek sama Ibu Sari. Diejek sama orang-orang sekitar karena dia nggak punya bapak. Menurut Ibu, Joko sudah seharusnya tahu siapa sebenarnya bapaknya. Kasihan dia kalau dia harus memikirkan siapa bapaknya. Tapi Bu, dia masih anak-anak. Dewi, Joko itu bukan anak-anak lagi. Dia sudah 12 tahun. 12 tahun sebagai calon pemimpin. Sudah cukup. Karena wawasan dia dan cara berpikir dia sudah bukan seperti anak-anak lagi. Kunang-kunang, apakah kamu punya bapak? Kamu punya bapak, anakku. Ibu, siapa bapakku, Bu? Beliau adalah orang besar, pengageng atau penguasa Puri Surabaya. Kamu adalah putra kandung Kanjeng Adipati Cayangrono. Bu, izinkan aku menemuinya, Bu. Gak bisa, sayang, gak bisa. Kamu gak bisa sendirian. Tapi aku berani, Bu, sendirian ke sana. Kalau ibu nggak mau ngantar, nggak Dengar, apa-apa. Dewi. Putramu bisa menjaga diri. Tapi Bu, dia tidak akan bisa menunjukkan kalau dia putra kandung Kanjeng Adipati Cayangrono. Kamu lupa dengan selendang ini, nak? Selendang Cindi Puspita. Kalau Joko Berek membawa selendang ini, menghadap Pramandanya dan menyebutkan dirimu sebagai ibunya, pasti Adipati akan sadar dan percaya bahwa yang menghadapnya adalah putranya. Inilah kunci untuk Joko Berek menghadap Pramandanya. Izinkan dia. Mas, beli majalahnya dong. Oh iya deh. Ini. Ini uangnya. Oh iya, makasih ya. Loh, itu kan Mas Joko. Mau kemana dia?
Sari, Kenapa kamu ada di sini? Mau kemana kamu? ke kota. Sendirian? Iya. Sayang, Sari masih anak-anak. Memangnya kenapa? Coba kalau Sari udah dewasa, pasti Sari ikut. Sari! Berani-beraninya kamu ya? Hah? Kamu ngapain nemenin anak gak punya bapak kayak begini ya? Emang di rumah kamu gak punya teman lain apa? Hah? Mas Joko mau ke kota, Bu. Gak ada salahnya kan ngucapin selamat jalan. Oh, mau ke kota Joko ya? Iya. Oh, pasti kamu disuruh sama ibu kamu cari bapak kamu ya? Hah? Iya. Semoga ketemu ya. Lagi pula di sana banyak kuli-kuli pasar sama kuli-kuli bangunan kan? Ya kan? Bu, udah Bu, banyak orang malu Bu. Apaan sih? Biarin aja, memang aku sengaja kok. Biar semua orang ini tahu kalau Joko Berek ini memang gak punya bapak. Bapaknya gak jelas siapa ya. Hah? Dengar ya, ibu gak suka kalau kamu bergaul dengan anak yang gak punya bapak. Ngerti kamu? Ayo, pulang. Ayo cepet. Sari, sini kamu. Bu, Lupa tanya, kalau Puri Adi Pati di mana ya, Bang? itu dia. Oh, itu. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Tarik! Wah, luar biasa. Siapa tuh? Ayo, ayo. Mau kemana kamu? Aku mau bertemu Ramanda Jayeng Rono. Kamu bilang apa? Iya, aku ingin bertemu Ramanda Jayeng Rono. Kamu siapa? Aku ini anaknya Ramanda Jayeng Rono. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Sana pergi. Udah. Ayo. Ayo. Iya. Hei, kita balik tuh! Hei, tangkap dia! Woi, mana kamu? Hei, siapa kamu? Aku Joko Berek. Mau apa kamu kesini? Aku ingin mencari Ramandaku. Ini buktinya. Jangan banyak tanya, kita keroyok aja yuk. Ayo. Hei, tunggu. Anak liar ini masuk ke Puri, dikejar penjaga Ramanda. Apa benar itu? Iya. Saya Joko Berek. Saya ingin bertemu dengan Jayeng Rono. Tapi penjaga ini tidak membolehkan saya masuk. Jadi terpaksa saya menerobos masuk. Saya membawa bukti selendang ini. Dari mana kamu dapatkan selendang ini? Ibuku yang memberikannya padaku untuk diperlihatkan kepada Jayeng Rono. Siapa nama ibumu? Dewi Sangkra. Dewi Sangkra.
tahun aku tidak bertemu dengannya. Sekarang umur kamu berapa? 12 tahun. 12 tahun. Anakku. Jadi, kau betul-betul anakku. Peluk Romo. Romo? Iya, ini Ramandamu. Kau betul anakku. Aku ini, Ramandamu. Rono, Sari, perkenalkan. Joko Berek ini adalah saudara kalian. Tunggu dulu, Romo. Apa pengakuan Romo sama Joko Berek ini tidak perlu diuji kebenarannya? Dengan bukti selendang ini, dan dia berhasil mengalahkan para penjaga pintu gerbang itu sudah cukup membuktikan bahwa dia ini adalah putra Romo. Saudara kalian, beda ibu. Romo? Sudahlah, kalian berdua kemari. Beri salam. Rono, dan kamu Sari, cepat kemari. Beri salam. Ayo kemari. Kalian sekarang beri salam pada saudara kalian. Ayo. Selamat datang, Joko. Terima kasih. Ya, Sekarang selamat kamu. datang. Ya, bagus. Sebagai putra Romo, mulai saat ini kamu berhak menyandang dengan nama Sawung. Romo akan memberimu nama Sawung Galing. Ya, Sawung Galing. Gawat apa, Ndoro? Dinda kira keputusan Kanda untuk mengganti dan mengakui Joko Berek menjadi Sawung Galing itu adalah keputusan yang sangat terburu-buru. Aku kira tidak, Dinda. Dinda bisa menerima Sawung Galing menjadi anak tiri Dinda, bahkan menganggap sebagai anak kandung. Tapi bagaimana dengan kedua putra kita, Kanda? Belum tentu mereka bisa menerima. Dinda, kalau Sawung Rono dan Sawung Sari mau menerima kenyataan bahwa selain mereka putra Kanda, Kanda juga punya putra bernama Sawung Galing, aku rasa mereka bisa menerima dengan legowo bahwa Sawung Galing adalah saudara mereka. Secara lahiriah mereka mungkin akan bisa menerima, tapi belum tentu dalam hati, Kanda. Dinda, justru itulah ini menjadi tugas Dinda untuk bisa menyadarkan mereka supaya mereka bisa menerima Sawung Galing seutuhnya. Akan saya usahakan, tapi tidak janji. Baguslah kalau begitu. Oh ya, sekarang Dinda akan kuperkenalkan pada dia. Ayo, kita ke depan. Dinda, ayolah, jangan ragu. Ayo. Sawung Galing, ayo, sekarang beri salam pada ibumu. Ibunda Sawung Rono dan Sawung Sari ini juga ibumu. Salam dan hormat saya, Bunda. Selamat datang, anakku. Dan terima juga salam dan hormat ibu saya, Dewi Sangkra, Bunda. Salam ibumu aku terima. Nanti kalau kamu pulang, tolong sampaikan salamku pada ibumu, ya. Dinda, sebentar. Dinda jangan salah pengertian. Sawung Galing akan tetap tinggal bersama kita di sini. Kanda yang menginginkan? Atau Sawung Galing? Ya, tentu saja Kanda sangat menginginkan atas persetujuan Sawung Galing. Bukan begitu, Sawung? Tapi kalau Ramanda, Bunda, dan Sawung Sari dan Sawung Rono ikhlas saya tinggal di sini, ya saya tinggal di sini. Tapi kalau tidak... Tidak. Sawung Galing, Romo yang mengizinkanmu untuk tinggal di puri ini bersama kami. Bukankah begitu, Sawung Rono dan Sawung Sari? Iya, Romo, iya. Adi Cakraningrat, menurut Adi bagaimana? Adalah keputusan yang bijaksana kalau Sawung Galing diizinkan tinggal di sini. Yang pertama, karena Sawung Galing berhak untuk tinggal di sini. Dan yang kedua, bakat kepemimpinan Sawung Galing akan mencuat dari puri ini. Terima kasih, Adi. Boleh saya bicara dengan Sawung Galing? Ya, silakan. Sawung Galing. Iya, Paman. Puri ini dunia barumu. Kalau kamu kuat mental, sanggup menghadapi apapun yang akan terjadi padamu, kamu akan jadi orang besar. Tapi kalau tidak, kamu tidak akan jadi apa-apa. Kamu camkan itu. Iya, Paman. Apa sih maksudnya tadi itu?
Sudah bisa ditebak. Setelah Saung Galing tinggal di sini, Yunda Dewi Sangkrah pasti juga akan pindah ke sini. Apa jadinya kalau Ibu Joko Berek itu jadi satu di puri ini? Apa tidak berbahaya? Tentu saja berbahaya, Den Ayu. Bisa berubah nanti perhatian Kanjeng Adipati pada Ibu Den Saung Galing itu, Den Ayu. Apa yang harus aku lakukan? Langkah pertama, Den Ayu harus bisa mengusir Den Saung Galing dari rumah ini, Den Ayu. Kamu benar. Aku tidak ingin perhatian Ramandanya berbagi dengan Saung Galing. Aku hanya ingin seluruh perhatian Kanda Adipati hanya tercurah untuk Saung Rono dan Saung Sari. Tapi dengan cara apa ya, Bi? Harus kuusir Saung Galing? Saya bisa sihir. Saya punya kiat-kiat jitu yang bakal bikin Den Saung Galing itu gak kerasan di rumah ini. Tapi saya yang susun rencananya. Tapi tergantung bagaimana Den Saung Rono sama Saung Sari itu bisa jadi pelaksananya, Den Ayu. Apa yang harus dilakukan kedua putraku itu? Saya akan... Maaf ya, aku tidak bisa pakai sendok garpu. Aku orang desa. Tidak apa-apa, Saung. Teruskan saja. Cuma Romo tidak bisa menemanimu sampai selesai karena Romo harus segera pergi ke kantor, ya? Iya, Romo. Kirun, tolong Dinda? siapkan mobilnya. Ya Tuan. Aduh. Loh, makannya kayak orang kampung. Ada apa, Dinda? Kok main pergi begitu aja? Iya. Maaf ya, Dinda tidak bisa mengantarkan Kanda sampai depan. Dinda mau menemani Saung Galing menyelesaikan makannya dulu. Iya. Tidak apa-apa, Dinda. Kanda pergi dulu, ya? Hati-hati ya. Iya. Makannya jorok banget ya. Iya. Ayo Galing, teruskan makannya. Maaf, tinggal sedikit lagi nih. Kalau nggak bisa pakai sendok, pakai tangan aja. Kalau itu kan di desa, kalau di sini nggak boleh. Ih, malu-malu ini. Iya, malu-maluin keluarga. Sekaranglah saatnya Saung Rono. Ayo, yuk. Cepat, cepat. Ayo, cepat. Sekarang, lihat itu, kenapa Romo? Romo kenapa? Apa-apaan sih kamu? Ya, maafkan saya Bunda. Saya tidak sengaja. Tadi saya dengar suara teriakan dan saya kaget. Saya herannya kenapa ujung taplak meja itu bisa ada di pinggang saya ya? Udah. Kamu gak usah nyari kesalahan orang lain. Kalau nabrak ya nabrak aja. Sekarang gini, kamu bereskan semua yang pecah berantakan ini. Kamu lap meja makannya dan kamu cuci taplak meja ini. Ya, kamu gak boleh ikut makan siang bersama lagi gara-gara kelakuan kamu. Tapi, Udah. Kalau kamu keberatan, Bunda nggak segan-segan melaporkan semua kelakuan ini sama Ramanamu supaya kamu dipulangkan ke ibumu di kampung. Dan jangan bantah. Bi! Iya, Den. Iya, Den. Ayo, ganti nih semuanya. Biar dia kerjakan sendiri. Dan kamu awasi ya. Iya nih, ini kan mahal. Ayo Saung Rono, Saung Sari, ikut Bunda. Ayo. Dan siapa jadi bantu? Jelas ada yang sengaja membuatku jadi begini. Tapi nggak apa-apa. Aku harus ikuti pesan Paman Cakraningrat. Aku harus tabah dan bertahan di puri ini. Ya. Gimana? Udah selesai Saung Galing melakukan pekerjaannya? Kalau ngepel sama cuci piring sudah. Tapi tinggal menjemur. Kalau sudah selesai, bilang sama dia suruh lapor ke saya, ya? Beres, Den Ayu. Gimana? Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan supaya Saung Galing itu kecewa, nggak betah dan putus asa? Tahu Bunda. Bagus, cepat lakukan. Iya Bunda. Ayo cepetan. Ayo. Ini baru permulaan, Saung Galing. Baru permulaan. Ya. Dorayu, lihat ini.
nggak bener nih Dinayu. Apa ini? Masa begini nyuci masih kotor? Udah apa itu? Tadi udah saya cuci sampai bersih, kok kotor lagi. Banyak ngomong. Aku aja. Iya Emang kamu nih. nggak nyuci kan? Males lihat nih. Bunda, si Galing nggak bersihin meja. Ngepelnya acak-acakan. Jadi mejanya malah kotor. Kamu tuh merusak. Kerja gitu aja nggak becus. Kita kerjain aja lagi yuk. Kerjain. Galing, kamu apa-apaan? Ketemu belepotan begini mejanya. Tadi udah aku bersihin, tapi kok kotor lagi ya? Jangan nuduh orang dong. Hati-hati kalau ngomong kamu. Iya, tapi tadi... Kamu kalau ngelawan, nggak mau bersihin. Bunda usir dari sini kamu ya. Ayo cepat bersihin. Cepat. Malah bengong. Kerjain. Udah tahu kotor kayak gini. Aku tahu. Pasti yang melakukan ini semua kamu. Jangan kaget. Kamu bisa bicara? Hanya untukmu aku bicara, Sawung Galing, sahabatku. Memang aku butuh sahabat di sini. Bagus kalau begitu. Sebagai sahabat, izinkan aku membantumu. Biarkan aku yang membersihkan lantai dan meja ini. Luar biasa. Bersihkan. Ayo, sekarang kita lihat cucian taplak mejamu. Lihatlah sahabat. Terima kasih Lang Ajaib. Benar-benar di luar dugaan. Usaha apapun telah kita lakukan, tapi tetap saja gagal. Waktu pertama kali Sawung Galing kesini sudah kita gojlok dengan lantai kotor dan taplak meja bernoda. Dia tetap bisa membersihkannya dengan mudah. Aduh, belakangan jampi-jampi mantra-mantra, sihir. Sawung Galing tetap bisa bertahan. Aku bingung. Usaha apa lagi yang harus aku lakukan supaya si Sawung Galing bisa terusir dari sini? Segala upaya sudah saya lakukan loh, Denayu. Tapi nggak ada gunanya. Mantra-mantra saya juga tidak ada artinya. Ya, saya nyerahlah, Denayu. Berarti Sawung Galing akan tetap tinggal di sini sampai dia dewasa. Sampai dia ambil semua yang harusnya menjadi milik putra-putraku. Galing! Galing, sahabatku, bangunlah. Aduh, Lang. Bangun, Galing. Mau dengar kabar baik tidak? Kabar baik? Iya. Mau kan? Iya. Selamat pagi, sahabatku. Iya, ada kabar baik apa? Boleh aku masuk? Iya. Silakan. Terima kasih. Sudah, ayo cepat katakan. Ada kabar baik apa sih? Yang jelas, kabar baik ini hanya untukmu. Iya, tapi apa? Sawung Rono dan Sawung Sari pasti akan menolak mendapat tugas ini. Aduh, Lang. Kamu jangan bikin aku penasaran dong. Aku masih ngantuk, tahu? Kamu akan menjadi orang yang sangat disegani dan dikagumi bila kau berhasil membunuh naga raksasa. Kalau aku nggak mau gimana? Kau tidak bisa menolak, karena Kanjeng Adipatilah yang memilihmu. Dan beliaulah yang akan menugaskanmu.
Tidak, saya tidak setuju kalau kedua putra kita ini diberi tugas untuk membunuh naga raksasa melangsa ternak, Kanda. Saya tidak setuju. Dinda, kalau Saung Rono dan Saung Sari mau menjalankan tugas ini, mereka berdua akan berjasa bagi warga desa yang daerahnya diserang naga raksasa. Apapun alasannya, saya tetap tidak setuju, Kanda. Kalau kedua putra kita ini harus keluar dari rumah untuk membunuh naga raksasa itu, saya tetap tidak setuju, Kanda. Bunda benar, Romo. Kalau saya dan adik saya harus membunuh naga raksasa itu, berarti Puri akan kehilangan para pewarisnya. Kami tidak akan pergi, Romo. Ya, tugas ini memang sangat berat. Bahkan nyawa taruhannya. Tapi tidak ada pilihan lain, kan? Kalau begitu, Romo akan serahkan tugas ini kepada Saung Galing. Saya rasa Saung Galing lebih tepat menerima tugas itu, Kanda. Bukan begitu? Betul, Bunda. Betul, Bunda. Saung Galing, Ya, Romo. berhubung saudara-saudara kamu merasa keberatan menjalankan tugas ini, apa kamu merasa keberatan kalau Romo menyerahkan tugas ini kepadamu? Kalau Romo yang minta, hamba bersedia, Romo. Bagus. Hamba mohon restu, Romo. Ya, jangan lupa, mintalah restu paman. Hamba mohon restu, Paman. Aku merestuimu, anakku. Tapi sebelum kau benar-benar menghadapi naga raksasa itu, kau harus bilang dulu pada ibumu. Karena sebenarnya restu ibumu lah yang menyebabkan kau bisa menyelesaikan tugas ini. Mohonlah kepada Ramandamu untuk mengantarkanmu kepada Ibunda Dewi. Baiklah. Bagaimana, Romo? Enggak. Biar ibu saja yang membukanya, ya. Lama sekali. Sari? Biarkan saya masuk. Nenek kan sudah bilang, jangan pernah datang kemari lagi. Nenek tidak mau ibumu datang kemari marah-marah dan menjelekkan cucu nenek Joko Berek. Ibu nggak tahu kalau Sari datang ke sini, Nek. Pokoknya nenek tidak mau semuanya jadi perkara. Sudah, tapi kan Sari hanya... Nek, aduh. Nek, buka pintunya, Nek. Buka, Nenek. Nek. Kamu? Bu. Ibu. Bu. Sari, nenek bilang sekarang kamu keluar. Ayo. Ibu. Ada apa, Sari? Ibu. Sari nggak akan pergi selama ibu belum memberitahukan di mana Mas Joko Berek berada. Untuk apa, Sari? Tidak. Ibu tidak akan pernah mengatakan pada kamu di mana Joko berada. Selama ini kan ibu kamu tidak suka kamu berdekatan dengan Joko. Bu, Sari sudah berteman dengan Mas Joko sejak kecil. Apa salah kalau Sari ingin tahu keberadaannya sekarang? Gak ada yang salah, Sari, tapi... Ibu Sari boleh tidak suka dengan putra ibu. Tapi sekarang Sari sudah dewasa, Bu. Sari sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik buat Sari, Bu. Sari! Tuh kan, nenek kan sudah bilang. Sekarang kamu keluar, cepat keluar. Nenek tidak mau ada keributan di sini. Cepat keluar. Ibu sudah, tenang. Baik. Sari akan keluar. Sari akan hadapi kemarahan ibu Sari sendiri. Tapi setelah ini, ibu harus mengatakan pada Sari di mana Mas Joko berada. Ibu sudah. Dasar anak-anak. Sari! Iya, Bu. Sini kamu. Iya, Bu. Siapa yang suruh kamu datang ke rumah ini? Siapa yang suruh kamu ke sini? Sudah, Bu. Itu anak kan gak jelas siapa bapaknya. Masih tabrak aja dibilangin. Mau jadi anak liar ya? Mau liar kamu ya? Sudah, Bu. Bu. Tapi Sari... Sudah, Bu. Bawa Sari pulang kalau kamu tidak mau anakku ada di sini. Tapi jangan teriak begini, malu banyak orang. Dengar ya, kalau caranya jangan seperti ini, si Sangkla itu gak sadar-sadar juga. Dia akan merayu anak kita untuk datang ke rumah ini terus. Kurang ajar. Benar-benar kelewatan. Ibu, udah gak usah, Bu. Udah gak usah. Masa bagaimana? Ibu hanya ingin mengatakan pada dia bahwa yang datang ke sini itu Sari, bukan kita yang mengundang dia. Iya, Ibu, tapi gak ada gunanya ngeladenin
begitu, nggak usah Ibu, udah. Ingat Bu, ini sudah kelima kalinya seperti ini. Malu Bu. Malu. Siapa yang mesti malu? Aku apa dia? Bapak mesti ngerti. Aku tuh cuma ngebela anak kita supaya dia lega. Minggir. Maaf, tolong minggir ya. Biarlah, biar dia tahu. Bu Dewi. Bu Dewi. Siapa ya? Saya, Pak Lurah, Bu. Bu, ngapain Pak Lurah kemari? Nggak tahu. Biar ibu yang buka. Bu Dewi ada, Bu? Ada. Mari, silakan masuk. Iya, makasih. Bu Dewi? Iya, Pak. Ada yang ingin ketemu dengan Ibu. Siapa yang ingin ketemu dengan saya, Pak? Ini kejutan buat Ibu Dewi. Saya tidak boleh tahu siapa orangnya. Kalau Ibu tahu, namanya bukan kejutan itu. Iya. Di sana, Bu, di mobil. Aku datang bersama putra kita, Dinda Dewi. Joko? Ya, ini putra kita, Joko Berek. Dia aku beri nama Sawung Galing. Ayo Galing, beri salam pada ibumu. Iya Romo. Ibu. Joko. Ibu. Anakku. Anakku. Sari, kalau saja dari dulu ibu tahu Joko itu anaknya Adipati, pasti sejak dulu ibu izinkan kamu dekat dengannya. Tapi setelah Sari tahu kalau Mas Joko putra orang besar, Sari malu untuk mendekatinya lagi, Bu. Sari malu. Sari. Tunggu. Sari. Galing, kamu kemari untuk ibumu, bukan untuk gadis itu. Tapi Romo, Galing, restu ibundamu lebih penting dari gadis itu. Ya, baik. Ayo. Ada apa? Hati-hati. Kenapa? Di depan sana ada yang mencegatmu. Siapa? Aku tidak tahu. Nggak ada jalan lain selain jalan yang ada di depan sana. Kau tetap ingin jalan? Apa boleh buat? Kenapa dia belum turun juga ya? Nggak apa-apa. Nanti juga dia akan turun. Coba lihat. Loh, kok nggak ada orangnya? Siapa kalian? Dan mau apa? Aku dan kawan-kawan dibayar untuk membunuh Sawung Galing. Ayo hajar.
Raksasa! Raksasa! Apa? Kalajengking raksasa! Kalajengking raksasa? Cepat, kita pergi dari sini. Kalajengking! Bunuh Sawung Galing! Bunuh Sawung Galing untukku! Oh, jadi kalian yang sudah mengupah orang-orang untuk membunuhku, saudaraku? Bodoh, kenapa kamu berteriak? Biarkan saja. Biar Sawung Galing mati, dibunuh Kalajengking itu. Tapi Sawung Galing jadi mengerti. Kitalah yang mengerahkan orang-orang itu untuk mengeroyok dia. Lepaskan! Lepaskan aku! Hei! Lepaskan! Lepaskan aku! Hei! Bertahanlah Sawung Galing, bertahanlah. Aku akan menolongmu. Ya, cepatlah! Pedang itu, sahabatku. Iya. Pedang. Pedang itulah yang akan menjadi senjata ampuhmu untuk membunuh naga raksasa. Ya, kau benar Lang, sahabatku. Pedang inilah yang akan kupakai untuk membunuh naga raksasa itu. Ayo, sekarang naik ke punggungku. Kita lanjutkan perjalanan. Naik ke punggungmu? Lalu bagaimana dengan mobilku? Nanti setelah urusan dengan naga raksasa selesai, kamu boleh naik kendaraanmu lagi. Ayo. Baiklah kalau begitu. Pegangan sahabatku, kita mengangkasa. Lagi kita sampai. Kawan, harus sudah malam. Kenapa kita tidak turun? Setelah ini kita turun, sahabatku. Bersabarlah. Lihat itu, sahabatku. Jangan biarkan korban-korban itu berjatuhan, kawan. Kita akhiri kebrutalan naga raksasa itu. Ayo, siapkan pedang.
Terima kasih Nanda telah menyelamatkan desa kami dari keganasan naga pemangsa ternak itu. Siapa nama Nanda? Nama saya Sawung Galing. Saya putra dari Adipati Jayengron. Beliaulah yang mengirim saya untuk datang ke sini. Kalau begitu, sebagai ucapan terima kasih atas nama warga, saya mohon Nanda mau merayakan pesta malam ini bersama warga saya. Bagaimana? Itu dia. Bagaimana? Den Sawung Galing berhasil membunuh naga itu. Dan sekarang dia sedang berpesta pora dengan warga. Apa? Kurang ajar. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Galing tidak boleh kembali. Pokoknya dia tidak boleh kembali ke Puri. Tapi bagaimana caranya? Ya kita hajar dia, kita keroyok dia. Keroyok dia? Kita sudah tidak punya siapa-siapa. Orang sewaan kita sudah pada mati oleh kalajengki raksasa itu. Saya punya teman-teman yang bisa diandalkan. Kalau Aden mau. Benar bisa diandalkan? Iya, Den. Baik. Bawa mereka untuk bergabung. Saya akan membayar mereka mahal jika mereka bisa membunuh Sawung Galing. Beres, Den. Iya. Pesta semalam meriah sekali, sahabatku. Namanya juga pesta kemenangan. Sepertinya korban tampak lari. Hati-hati, jangan-jangan ini tipuan lagi. Tidak, kayaknya yang ini beneran. Tunggu sebentar ya. Mampus kau, Sawung Galing. Ayo, serang! Hei, jangan bergerak! Mati kau! Siapa mereka itu? Entahlah. Tapi sih, kelihatannya mereka itu kiriman Sawung Rono sama Sawung Sari juga. Ya sudah, ayo kita jalan. Ya. Bodoh. Sama aja bohong. Nggak ada hasil kerjanya. Kerjanya nol. Udah, yuk. Jan, bagaimana kalian bisa menjadi besar? Kalau mengurus Sawung Galing saja kalian tidak becus. Maafkan kami, Bunda. Bagaimana Bunda bisa memaafkan kalian? Kalau setelah ini Ramanda kalian perhatiannya lebih tertuju kepada Sawung Galing. Apalagi, setelah ini Yunda Dewi Sangkrah akan diboyong ke Puri. Sekali lagi maafkan kami, Bunda. Bunda hanya bisa memaafkan kalian kalau kalian bisa menyingkirkan Sawung Galing sebelum Ramanda mau memboyong Yunda Dewi Sangkrah ke Puri ini.
Baiklah Bunda, kami akan... Ingat, ketika Galing pulang nanti, kalian harus manis-manis menyambutnya. Beri salam, buat seolah-olah kalian tidak ada masalah dengannya. Karena kalau tidak begitu, rahasia kalian akan terbongkar. Baik Bunda. Jangan bikin masalah dan jangan buat Bunda kecewa. Mengerti? Jadi Ibu tetap tidak mau ke Puri? Iya, Ibu tetap di sini. Tapi bukankah Ramanda ingin memboyong Ibu untuk tinggal di sana, Bu? Iya, tapi Ibu lebih senang tinggal di sini. Ibu lebih nyaman. Ayolah, Bu. Enggak, kamu aja yang di Puri ya. Ya udah deh, kalau memang Ibu tidak mau tinggal di Puri, ya udah. Aku tinggal di sini aja untuk menemani Ibu. Loh, nggak bisa gitu dong sayang. Kamu mesti tinggal di Puri. Karena nanti di sana kamu akan dididik untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, ya kan sayang? Ayo dong, nggak usah. Tuh Romo sudah menunggu, yuk. Sudahlah Sawung, Puri dan desa ini tidak terlalu jauh. Jarak tempuhnya hanya setengah jam. Jadi kalau kamu kangen dengan ibumu, kamu bisa kemari kapan saja. Ya? Iya, Nek. Nenek benar juga. Ya udah, kalau begitu aku pamit ya, Nek ya. Iya. Ayo. Baiklah, Bu. Kalau begitu Nanda pamit dulu ya. Jaga dirimu baik-baik ya. Iya, Bu. Nek, aku berangkat ya. Iya. Galing, bagaimana Ibu Nabu? Apa dia tetap tidak mau ikut? Dia nggak mau ikut, Romo. Tadi malam Romo sudah membujuknya. Tapi ya, itulah ibundamu. Kiron. Iya, Tuan. Jalan. Baik, Tuan. Ayo nak, kita masuk. Sudahlah. Sari! Sari! Joko? Kiron, berhenti dulu. Romo? Galing, ibundamu sering menceritakan gadis itu. Sebagai sahabat yang baik, balaslah kebaikannya. Tapi ingat, Romo yakin gadis itu bukanlah jodohmu. Iya, Romo. Hanya sekedar menyapanya. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Sari. Joko? Bagaimana kabarmu? Sari. Ada apa? Aku malu. Kamu malu kenapa sih? Orang tuaku nggak sama dengan orang tua kamu. Sudahlah, masalah itu jangan kamu ingat-ingat. Bisa menyakitkan. Mendingan kita bersahabat, ya? Kamu baik sekali, Joko Berek. Mulai sekarang kamu panggil aku Sawung Galing, ya? Kamu baik sekali, Sawung Galing. Maaf, Sari. Aku nggak bisa lama-lama. Aku harus kembali. Iya, hati-hati ya. Ya. Sari. Sari, bagaimana tadi? Kamu udah bilang belum sama Joko Berek kalau ibu menyetujui hubungan kalian berdua? Hah? Ibu ini ngomong apa sih? Mimpi kali kalau aku nikah sama Sawung Galing. Ngaca dong, mau ngaca, kita ini siapa? Semua ini gara-gara ibu, tau nggak? Kok gara-gara ibu? Kira cuma ini satu-satunya jalan, Den. Dan itu pun tergantung bagaimana Aden berdua. Nanti Bibi yang menyiapkan racunnya. Tapi kalau Aden berdua ragu ya gak usah. Tunggu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Apakah Bibi punya rencana lain? Kayaknya nggak punya, Den. Orang mereka itu Bibi dengar udah masuk kota. Tapi kalau masalah racun itu, Aden berdua gak usah khawatir. Karena racun itu nggak berbau dan nggak berwarna. Jadi siapapun akan menganggap kalau minuman beracun itu minuman segar. Saya jamin pokoknya lah, Den. Iya. Tapi bagaimana minuman itu akan disediakan? Sepertinya bisa kita berikan pas perayaan penyambutan. Apa Bibi yakin? Ya, demi hadiah istimewa yang Aden kasih buat saya berani, Den.
Bunda yang akan melakukannya sendiri kalau kalian takut. Bunda mendengar rencana kami. Beri saja tanda pada gelas yang beracun, Bunda yang akan memberikan. Bunda setuju? Ya. Apa boleh buat? Selamat anakku, selamat anakku. Terima kasih Paman. Ini semua berkat restu dari Paman. Aku tahu, kau pasti akan berhasil anakku. Aku ikut bangga dan gembira mendengar berita kemenanganmu. Selamat ya. Terima kasih Bunda. Ayo Saung Rono, Saung Sari, ucapkan selamat pada Saung Galing. Ya? Baik Bunda. Selamat ya. Iya. Selamat saudara. Permisi. Ndoro, minumannya sudah siap. Ya. Untuk merayakan kemenangan Saung Galing melawan naga raksasa, mari kita rayakan di dalam. Ayo, mari. Ya, ayo. Mari, kita semua angkat gelas kita masing-masing sebagai tanda rasa terima kasih kita kepada Saung Galing atas keberhasilannya dalam membunuh naga raksasa. Mari, mari. Paman. Maaf, Paman tidak sengaja. Minum Paman punya saja kalau kau tidak keberatan. Sudahlah Paman, nggak apa-apa kok. Aku bisa mengambil minuman yang lain. Tapi kamu jangan marah ya. Oh enggak, tenang aja Paman. Galing, lihat itu. Minuman itu beracun. Iya. Dinda tahu kalau minuman itu beracun. Tidak Kanda, Dinda tidak tahu Kanda. Betul tidak tahu Kanda. Kamu pasti yang meracuni, iya kan? Kamu pasti. Bukan saya, Ndoro Ayu. Bi sini dong. Bukan saya. Di sini dong. Di sini dong. Kalian berdua, kenapa kalian bunuh Bisinom, ha? Bagaimana kita bisa tahu siapa yang menaruh racun di minuman itu, ha? Kalian memang... Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf pengageng mengganggu. Ada apa? Tamu kehormatan dari Batavia, mohon menghadap. Dinda, tolong ajak mereka masuk ke dalam. Dan tolong juga, singkirkan yang tidak seharusnya ada di ruangan ini. Cepat! Iya. Selamat malam. Selamat malam. Maaf saya mengganggu. Boleh saya masuk? Ya. Mari, silakan. Terima masuk. kasih. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Pasti ada hal yang sangat penting, sehingga malam-malam begini Anda datang ke sini. Ya, saya mengantarkan surat dari Tuan Besar. Silakan. Iya. Bagaimana? Tuan Besar butuh jawaban sekarang. Oh, jadi pengagang tidak tunduk pada Tuan Besar. Tidak apa-apa.
Aku bukan budak bos kamu. Dan aku tidak akan pernah menindas rakyatku sendiri. Kalau begitu kedudukan sebagai pengageng sudah berakhir. Kalian keluar dari sini. Untuk apa aku mukti wibawa di puri ini? Kalau masyarakat di sekitarku semuanya menderita. Tolong sampaikan pada Tuan Besar kamu itu. Silahkan ambil puri ini. Tapi ingat, pada saatnya nanti, kami akan merebut kembali puri ini. Besok puri ini harus dikosongkan. Kalau tidak akan kuledakkan. Ayo. Hei! Biarkan mereka pergi. Kenapa? Dinda, puri kita ini dikepung oleh bom. Dari mana Kanda tahu? Dari surat yang tadi Kanda sobek. Kurang ajar. Pasti ada musuh dalam selimut. Sampai tidak ada yang tahu kalau puri ini sudah dikepung bom. Iya. Kira-kira Dinda tahu siapa pelakunya? Apa yang terjadi, Kanda? Kita semua harus segera meninggalkan puri ini. Apa? Iya. Kecuali bagi orang-orang yang mau bekerja sama dengan pemasang bom itu. Kanda, kenapa bicara begitu? Begini Dinda, di dalam surat resminya, orang Batavia itu mengatakan bahwa berkat kerjasama dengan orang kita, mereka berhasil memasang bom di setiap sudut puri kita. Jadi, siapapun yang masih mau tinggal di puri ini, berarti dia bekerja sama dengan pemasang bom itu. Jadi, Romo menuduh kami? Romo tidak menuduhmu. Tapi kalau kamu tidak terlibat, kenapa kamu harus marah? Kami marah karena Romo curiga pada kami. Kenapa Romo tidak curiga pada Saung Galing? Mungkin saja Saung Galing yang merencanakan untuk merakit bom. Cukup. Waktu kita tinggal sedikit. Dalam surat ancaman itu ditekankan kalau kita semua tidak meninggalkan puri ini, maka puri ini akan meledak bersamaan dengan terbitnya matahari. Sekarang terserah kalian. Kalian akan segera berkemas atau menunggu puri ini meledak. Apa boleh buat? Ya sudah, ayo cepat. Ayo cepat. Tidak pernah menyangka kalau akhirnya kita harus seperti ini. Ini semua karena keangkuhan Romo, Bunda. Kalau saja Romo mau bekerja sama dengan Tuan Besar dari Batavia itu, pasti kita tidak akan seperti ini. Kita masih di puri tentunya. Kita tak akan begini terus, Bunda. Kalian tidak usah khawatir. Kita masih punya tanah. Sebentar lagi Romo akan membangun rumah untuk kita. Tidak, Bunda. Apa Bunda yakin rumah yang dibangun itu untuk kita? Rumah itu untuk Saung Galing dan ibunya. Iya, Bunda. Kang Mas Rono benar. Saya yakin Romo lebih peduli pada Saung Galing daripada kita. Iya, Bunda. Maka dari itu, kalian berdua harus menunjukkan kehebatan kalian. Dengan cara apa, Bunda? Sebentar lagi lomba tahunan ketangkasan menembak akan diselenggarakan di Puri Ageng Kartosuro. Bunda akan daftarkan kalian. Kalau kalian berhasil menjadi pemenangnya, medali penghargaan dari Puri Ageng Kartosuro dan berhak menyunting Nini Sekar Kedaton. Semua itu akan memulihkan kejayaan kita. Tapi bagaimana kalau Saung Galing ikut mendaftar, Bunda? Iya, Bunda. Uang yang akan bicara. Bunda akan menyogok pihak penyelenggara agar hanya ada 2 nama Saung yang boleh ikut. Saung Galing tidak boleh. Siapa yang tidak butuh uang? Bagus, Kak. Saung Sari kelihatannya sudah banyak kemajuan. Begitu juga Saung Rono. Juga lagi ya.
seperti yang sudah kita saksikan bersama. Peserta pertama dan peserta kedua, keduanya sama-sama hebat. Dan keduanya juga sama-sama kuat. Selanjutnya, kita panggilkan peserta yang ketiga. Silakan. Kenapa dia bisa ikutan? Iya, kenapa bisa? Silakan. Kenapa Galing bisa ikut? Galing tidak memakai nama sawungnya, Yunda. Dia memakai nama Joko Berek. Iya, hebat sekali. Selamat anak muda. Kamu luar biasa. Siapa namamu? Joko Berek, Tuan. Joko Berek? Sawung Galing Pengageng. Sawung Galing? Sawung Galing terdaftar dengan nama Joko Berek. Dia anak dari Kanda Jayang Rono. Maafkan saya, Kanda. Saya betul-betul tidak tahu kalau Sawung Galing ikut mendaftar. Tidak apa-apa. Ketiga putramu memang luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa adalah Sawung Galing. Selamat ya, Sawung Galing. Ayo, ucapkan salam pada calon pengantinmu. Calon pengantin? Ya, sesuai janji. Siapapun yang memenangkan lomba di sini, maka dia berhak menyunting putriku tercinta, Nini Sekar Kedaton. Ayo. Sambut calon suamimu. Bersatulah. Satukan jiwamu. Satukan hatimu. Bersatulah jiwa dan hati kalian. Tolong! Tolong saya Pengageng! Tolong saya Pengageng! Siapa kamu? Saya Kepala Desa Banyudono Pengageng. Kenapa? Sekelompok kelelawar dipimpin monster kelelawar menyerang desa kami, Pengageng. Tolong saya, Pengageng. Tuan, tolong izinkan saya ke desa Banyudono. Kamu akan melawan monster kelelawar itu? Benar, kalau Tuan mengizinkan. Ya, tidak apa-apa kalau itu kemauanmu. Restuku bersamamu. Orang-orangku nanti akan menyertaimu, ya? Iya. Pengageng, tolong saya. Ya, bawa dia ke dalam. Baik, Tuan. Nini tidak keberatan, kan? Bagaimana aku bisa menolak niat baik Kanda? Pergilah. Aku akan berdoa di sini untuk keselamatan Kanda. Kanda pasti akan segera kembali, Dinda. Kelihatannya kita mustahil untuk melawan mereka. Ya, tapi kita tetap harus melawan mereka, Panglima. Baik, kalau begitu saya dan anak buah akan menyiapkan api. Tidak usah. Kenapa? Biar sahabat saya saja yang melakukannya. Sahabat? Lang! Lang! Tolong aku! Apa yang harus aku lakukan, Sawung Galing? Selang sahabat. Coba lihat. Haruskah kita biarkan mereka? Tenanglah, akan kusemburkan api untuk membakar mereka. Panglima, tunggu di sini. Manfaatkan anak buah Panglima untuk mengobati yang terluka.
ya. Baik, Saung Galing. Terima kasih banyak ya. Iya, Panglima. Oh ya, Aden benar. Hanya Aden dan elang sahabat Aden yang bisa mengatasi kelelawar raksasa itu. Luar biasa. Iya. Silakan. Iya. Aku tahu kau berhasil melawan kelelawar-kelelawar brengsek itu. Ini semua berkat restu Pengageng. Tapi yang perlu kau ketahui, Nini Sekar Kedaton diculik. Apa? Diculik? Ya. Itu terjadi setelah Romomu dan rombongan meninggalkan Puri. Aku sudah menyebar orang untuk mencari, tapi sampai kedatanganmu tak ada yang tahu di mana keberadaan putriku. Kalau begitu, izinkan saya mencari Sekar, Pengageng. Ya, memang tugas ini kuserahkan padamu, Saung Galing. Agar menghemat waktu, biarkan saya jalan sekarang. Ya, berangkatlah. Permisi. Adik Kertopati. Siap, Pengageng. Bawa anak buahmu, cari putriku di tempat lain. Temukan. Baik, Pengageng. Ya. Kalian ikut aku. Elang, kamu bikin aku kaget aja sih. Kamu tidak minta bantuanku, sahabatku. Ini mengenai... Aku tahu di mana Nini Sekar Kedaton berada. Sebentar. Dari mana kamu tahu kalau Nini Sekar Kedaton diculik? Tadi dalam perjalanan pulangku dari Banyudono. Ya udah, kalau begitu antarkan aku segera ke sana. Ikuti aku.
Lepaskan! Aku bilang lepasin! Ayo, jangan membantah. Ayo. Lepaskan aku! Oh, jadi kalian yang menyuruh mereka untuk menculikku? Kalau iya kenapa? Apa yang kalian mau dariku? Aku ingin kamu putuskan Sawung Galing dan menikah denganku. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau begitu, maafkan aku kalau pakai kekerasan. Ayo. Jangan, jangan, jangan. Sentuh dia. Tidak, Sawung Galing. Ya, Nini Sekar Kedaton harus jadi milik kami. Kalian memang tidak bisa diajak baik-baik, saudara-saudaraku. Sudah gagal berulang kali. Masih belum cerah juga. Usaha kalian untuk meracuni aku sudah gagal. Dan usaha kalian menggagalkan aku di arena adu tembak juga sudah gagal. Kenapa setelah kegagalan itu masih kalian melakukan perbuatan cela yang pasti akhirnya gagal juga? Bicaralah semaumu. Saya tidak akan mendengar. Apa kalian belum tahu? Kalau aku dan Romo tahu, kalau kalianlah yang bekerja sama dengan para pembuat bom yang akan membom Puri. Cukup! Kenapa kalian tidak terkendali seperti ini? Kenapa? Nini Sekar Kedaton bukan milik kamu. Bukan. Galing, maafkan adik-adikmu. Ya. Iya, Bunda. Ayo pulang. Bangun.